Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita masih belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Mari anak-anak langsung saja kita menuju ke materinya ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternak setiap bulannya. Ini ada 5 peternakan yang memelihara ayam dan setiap bulannya menghasilkan telur. Peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan berapa ini anak-anak? Coba dibaca. Ya, 3 butir telur. Lalu peternakan B. Peternakan B itu 1.500 butir telur. Peternakan C 3.500 butir telur. Peternakan D. Ya, peternakan D ada 2.000 butir telur. Dan peternakan E ada 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, kemarin kita belajar ini. Untuk mengurutkan suatu bilangan itu lihat dari angka ribuan, baru ratusan, baru puluhan, baru satuan. Nah, kita lihat dulu yang paling banyak siapa dari ribuannya. 3, 1, 3, 2, 2. Berarti yang paling banyak angka 3 karena paling besar. Berarti antara peternakan A dan C. Karena peternakan A dan C itu sama-sama 3.000, kita lihat ratusannya. Di sini ratusannya 0, di sini 5. Berarti ini 500. Berarti yang paling banyak adalah peternakan yang C. Jadi begitu anak-anak. Lalu peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, tadi kita lihat dulu di ribuannya. Ribuannya ada 3, 1, 3, 2, 2. Mana yang paling sedikit? Angka 1. Berarti peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur adalah peternakan B. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit tadi yang mana? Ya, yang peternakan yang B. Lalu setelah peternakan B, nah peternakan B ini sudah kita bandingkan dulu yang ribuannya ada 3, 3, 2, 2. Berarti yang paling kecil 2 dulu. Berarti antara peternakan D dan E. Lalu sudah dibandingkan ribuannya, kita bandingkan ratusannya 0 dan 5. Mana yang paling sedikit? 0. Berarti yang urutan kedua peternakan D. Baru berikutnya adalah peternakan E. Karena ini sama-sama 2 ribuan. Karena ini sama-sama 2 ribuan. Lalu sisanya antara A dan C. Mana dulu yang paling sedikit? Ya, yang A. Lalu yang paling banyak adalah yang C. Ini kalau diurutkan dari hasil yang paling sedikit menuju yang paling banyak. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Coba yang bilangan yang pertama itu dibaca berapa ya anak-anak? Ya, bilangan yang pertama itu 1.250. Lalu bilangan yang kedua dibaca? Ya, dibaca 1.000. Yang ketiga dibaca 2.500.
Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250. Nah, tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Jadi seribuannya ada 1, ratusannya ada 2. Ya, jadi dibaca nanti 200. Puluhannya ada 5, satuannya ada 0. Jadi angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Jadi nilainya 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada di tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga nilainya 0. Jadi bacanya 1250. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, ini bilangan ini dibaca. Caranya kita pakai tabel dulu. Kalau anak-anak belum bisa, tabelnya itu terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Angka berapa yang menempati ribuan? Ya, angka 4. Angka berapa yang menempati ratusan? Angka 7. Angka berapa yang menempati puluhan? Angka 5. Angka berapa yang menempati satuan? Ya, angka 0. Diingat, 4 ini nilainya 4000 karena 4 ribuan. 7 ini menepati 700 karena 7 ratusan. 5 ini menepati 50 karena 50-an. 0 ini menepati nilai satuan berarti nilainya 0. Dibaca 4750. Kita coba lagi anak-anak. Nah, kita sekarang menuliskan bilangannya. Bilangannya berapa? Dibaca 8417. Nah, kita pakai tabel lagi. Ribuannya berapa di sini? Ya, ribuannya 8. Ratusannya 400 berarti 4. Puluhannya tidak ada kata puluhan di sini. Ada anak-anak 17. Berarti ini angkanya 17 itu kan 1 dan 7. Maka puluhannya adalah 1. Satuannya adalah 7. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Nilai 8 itu 8000. Nilai 4 itu di ratusan itu 400. Nilai puluhannya, 1 puluhan itu 10. Nilai satuannya adalah 7. Maka menulisnya seperti ini. 8417. Dibaca 8417. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.